Arhamar Rahimin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimul ulama, para asatid, para kiai, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Malik, Al-Mukarram Al-Ustadz Syarifuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Khairuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Rasim. Mudah-mudahan guru-guru kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini Allah berikan panjang umur, sehat badannya, murah rezekinya, buat iman Islamnya, istiqomah membimbing kita semua. Amin, amin ya rabbal. Yang saya hormati pula Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga panjang umur, amin, sehat badannya, murah rezekinya. Begitu juga Sohibul Bait. Kita kumpul di sini dalam rangka mendoakan almarhum Al-Ustadz Haji Asmawi bin Bapak Ahmad. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini menjadikan satu doa, menjadikan satu obat, doa untuk almarhum Bapak Haji Asmawi bin Bapak Ahmad, dan obat untuk keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, amin, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan. Mudah-mudahan ini semua menjadi obat dan pahalanya doa kita terkhusus untuk almarhum, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sengaja Bapak saya hadir di malam kedua. Memang dadakan, memang saya diundang nih, karena memang beliau Bapak Haji Asmawi mengundang saya khotib. Wasilnya Ustadz Khairuddin khotib Jumat Idul Fitri. Pernah ya Idul Fitri? Idul Fitri. Saya terasa jadi anak ketika itu, sampai sekarang merasa kehilangan saya juga. Ketika ada yang update innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, orang tua saya, karena saya sering di Masjid Baitur Rahim. Maka dari itu mohon maaf Bapak, saya ngomong begini ya. Memang saya berada nurut, sama Allah saya nurut, sama Rasul saya nurut, sama orang tua nurut, sama guru nurut, sama yang MC saya nurut. Jadi kalau emang ada yang nggak suka, ya ntar jangan didengerin ya Pak. Ini bagi yang mau mendengerin baik. Mau gimana saya disuruh? Ntar kalau disuruh, kalau saya nggak mau durhaka, betul apa enggak ya? Apalagi nyuruh Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan datangnya di sini kita jadi obat untuk sahibul musibah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, pakai bahasa kampung ya Pak ya? Ya, pakai bahasa kampung ya. Begini, kalau kata orang Buaran mah, kata Allah, ngapa sih? Ada ya di kamus begitu, ngapa sih? Kita ada ini ya. Kata Allah, ngapa sih kalian masih ingkar kepadaku? Kenapa sih kau masih lalai kepadaku? Kenapa kau selalu lupa kepadaku? Padahal besok kamu akan meninggal. Setelah meninggal hidup. Setelah hidup mati. Habis mati hidup lagi di surga dan di neraka. Jadi Bapak hadirin rahmati Allah, saat ini kita ke depan masih ada 4 kehidupan lagi. Ada meninggal, ada mati. Beda apa enggak Pak? Mati yang meninggal beda apa enggak? Ada yang beda, ada yang bilang kagak, ada yang bilang sama, ada yang di sono diem baik, gak mikirin, yang penting ngopi begitu katanya. Ya jelas beda. Meninggal, mati mati. Hurufnya juga beda ya Pak. Tapi kita harus kaji satu persatu. Kalau mati, dalilnya jelas.
kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa bakal mati. Manusia bernyawa mati. Binatang bernyawa mati. Pumpunan mati. Setan memekti iblis mati. Bahkan malaikat Allah pun mati. Pertanyaannya, kapan matinya? Begitu. Kapan matinya? Nanti kalau Allah sudah mulai malaikat kerja, dia kerja, baru mati seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Kiamat. Kan ada Pak wayang begini, malaikat belum ada kerjanya. Malaikat siapa? Malaikat Israfil, baru megang trompet doang, belum kerja megang. Makanya kita doain mudah-mudahan malaikat Israfil kagak batuk. Kalau batuk itu malaikat Israfil, tiup itu trompet, seluruh mati semua. Kapan? Nanti kiamat. Tunggu trompet sangkakala. Kalau sudah ditiup, mati semuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai malaikat Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hai Israel, kau matikan seluruh makhluk-makhlukku." Ketika terjadi hari kiamat, dimatiin semua. Manusia mati, jin mati, manusia mati, iblis mati, binatang-binatang mati, bahkan malaikat-malaikat Allah pun mati. Laporan kepada Allah, "Ya Allah, sudah selesai tugasku. Sudah aku mati-matiin makhlukmu. Manusia, iya. Benar, manusia udah mati semua. Benar. Yang kaya mati gak? Mati ya Allah. Yang miskin duluan. Yang punya duit mati gak? Mati. Yang kagak punya duit duluan baik pantas ya. Ya Allah. Udah semua ya Allah. Lantas Allah bilang, teman-temanmu udah belum dimatiin malaikat? Udah, satu tongkrongan, udah seluruh saya matiin. Apa kata Allah? Lantas, "Hai Jibril, engkau siapa?" "Aku makhlukmu ya Allah." "Engkau juga mati, cabut kau nyawa." Punya sendiri, dicabut Pak ini nyawa malaikat Jibril sendiri. Nanti dari kiamat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mati, entar hari kiamat terjadinya. Sekarang belum ada yang mati. Kalau yang mati mah enggak ada yang mati. Sekarang belum ada yang mati. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada yang mati. Baru apa? Meninggal. Nah ini meninggal nih kita bahas. Meninggal mana dalilnya? Kata Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Kata Allah, jika telah datang ajalmu, apa ajal? Batas. Batas apa? Batas kontrak. Jadi paruh kita di jasad kita ini nggak milik mutlak. Ini ngontrak di jasad kita, ruh kita. Kalau Bapak ngontrak di satu kontrakan, lagi enak-enaknya itu kontrakan rumah, betul atau kagak? Baru dicat Nippon pisang, bukan cat kiloan, bukan. Cat Nippon kan mahal ya, dipakai mesin, warnanya juga beraneka ragam. Wah ilah tuh cat, depannya warna hijau, dalamnya warna merah. Wah ilah, kayak bendera ini, kayak bendera Palestina. Bagus itu rumah. Kata yang punya rumah, "Mohon maaf Bapak, iya ada apa Bu?" "Iya, ini kontrakan saya mau diisiin sama anak saya. Mohon maaf ya Pak, Bapak besok, mohon maaf nih Pak, Bapak pindah besok ya. Ini mau diisiin sama anak saya. Kebetulan anak saya pulang habis kuliah dari Swiss." Begitu. "Oh begitu, iya. Bu, ini saya baru cat pisan ya, mohon maaf Pak. Ini baru saya temblok, iya mohon maaf. Emang ini anak saya mau nempatin. Kira-kira yang ngontrakin pergi apa kagak?" Pergi. Meninggalkan kontrakan ke kontrakan yang lain. Mau nggak mau begitu orang, karena bukan punya dia rumahnya, betul. Begitu juga ruh kita, Pak. Ruh kita ini di jasa kita ngontrak. Kata Allah, "Hai Israel, cabut, habis kontraknya di dunia." Begitu. Habis Bapak Ustaz Haji Asmawi habis kontraknya di dunia. Nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kita Pak, walaupun baru kawin lagi, mohon maaf, bini lagi semok-semoknya, betul apa kagak? Usaha kita lagi lancar-lancarnya, anak lagi seger-segernya, pinter-pinternya, lucu-lucunya, betul apa kagak? Kontrak kita udah habis di dunia, nyawa kita, ya mau nggak mau udah meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur. Belum mati, meninggalkan dunia, masuk ke alam kubur. Hidup apa mati? Hidup. Hidup, meninggalkan ruh kita dari dunia, masuk ke alam kubur. Nah, setiap hidup butuh makan Bapak. Kasar
makanannya kasar, halus makanannya halus. Kalau orang masih hidup itu disebut makhluk kasar. Kalau guru kita, orang tua kita masih ada, berarti makhluk kasar. Maka kasih makanannya yang kasar-kasar. Begitu Pak. Jadi kalau orang tua kita udah ada, udah nggak ada nih. Orang tua kita masih ada, masih sama kita, guru kita masih ada. Kalau main ke rumah orang tua, kasih yang kasar-kasar. Apa? Duit. Apalagi sembako, beras. Sebelum ke rumah orang tua, ke Indomaret dulu, jalannya miring. Betul apa kagak? Kasih hebel, kasih pasir, bangunin rumah. Betul apa kagak? Orang tua kalau masih ada makhluk kasar, kasih yang kasar-kasar, girang Pak. Berapa nih orang tua nih punya anak, dikasih duit sama anak bapak, kira-kira girang apa kagak Pak? Lo girang. Makanya mumpung masih ada orang tua, berarti makhluk kasar, kasih yang kasar-kasar. Ya, duit, sembako, beras, wah semuanya dah, rumah. Ini mah, sono Pak, Pak Buaran. Saya mau kemana Bang? Begini Tat, saya mau ke rumah orang tua saya. Mau ngapain? Saya mau doain orang tua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak, mudah-mudahan Bapak panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Apa kata bapaknya? Gue juga bisa doa mah. Yang ditunggu duit. Orang tua nungguin anak jauh-jauh nungguin duit. Betul Pak kagak? Ini setuju apa kagak ini? Setuju apa kagak ini? Rasa panik kasih duit, rasa panik kasih doa. Dua-duanya kata. Kalau yang kasar, kasih yang kasar-kasar. Nah gimana kalau sudah meninggal? Bukan makhluk kasar lagi Pak, jadi makhluk halus. Betul apa kagak? Beliau masih hidup, makanannya yang halus-halus. Mana buktinya Ustaz? Buktinya kita kalau kita disuruh Rasul, kalau lewat kuburan suruh ngapain? Ngucapin assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuman begitu Pak, kita kalau ke kuburan ucapin salam. Cuman jangan nungguin jawaban. Bener-bener lari Bapak. Betul apa kagak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ngejawab itu, bukti masih hidup si mayat di dalam kubur. Makanya kasih yang halus-halus. Apa yang halus-halus? Doa. Ini kayak gini. Kirimin surat Al-Baqarah, kirimin surat Bulhu, kirimin surat Al-Falaq, kirimin surat An-Nas, kirimin surat Yasin, kirimin surat ayat kursi, kirimin apa? Surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Apa? Karena masih hidup beliau, makhluk halus, makanannya yang halus. Kenapa halus wal jamaah ngalih tahlilan begini? Karena manusia di alam kubur itu masih hidup dan ada siksaan ketika di dalam kubur dan ada kenikmatan ketika di dalam kubur. Nggak mungkin Allah ngasih kenikmatan seorang hamba di dalam kubur, hambanya mati, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah ngasih siksaan kepada hamba kalau hambanya mati di alam kubur. Kagak berasa Pak, betul apa kagak? Makanya masih hidup diadain nih tahlil begini nih. Betul apa kagak? Tahlil begini memang Ahlussunnah wal Jamaah doain almarhum yang sudah meninggal, khususnya Bapak Haji Asmawi. Beliau lagi seneng Pak sekarang. Lagi seneng, percaya gak Pak? Lagi seneng. Ya Allah, alhamdulillah saya punya tetangga, punya guru, punya jamaah datengin. Ini Bapak Asmawi ini kan anak baru di kuburan ya? Anak baru di dalam kuburan ya? Ya Allah. Kata sebelah kuburannya, Bapak baru datang. Iya. Kan serem Pak kuburan begitu katanya. Emang iya? Iya, bener gelap. Ketika ditahlilin malam pertama, wah, dapat nikmat. Ini Bapak Haji Asmawi dapat apa? Hadiah sekarung. Gitu. Lah enak amat itu anak baru ya. Kagak dapat siksaan begitu katanya. Malam kedua, alhamdulillah rada gedean. Soal apa? Datang Ustaz Mansur begitu katanya. Rada gedean ininya apa namanya? Hadiahnya 2 karung. Tahu besok malam ketiga sama keempat, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Yang jelas saat ini Bapak Haji Asmawi lagi senang. Ini tetangganya di kuburannya, ini lagi sedih, protes. Ya Allah, tuh enak banget anak baru, belum apa-apa, udah dikasih nikmat, dikasih hadiah sekarang saya melihat. Kok saya kagak ya Allah? Begitu bilang. Iya. Dia mana Bapak Haji Asmawi saat ini lagi ditahlilin. Kenapa? Lagi ngedoain masyarakatnya, saudaranya, anak-anaknya. Beliau berhasil mendidik anak-anaknya sehingga anaknya soleh dan soleha, sehingga mengadain seperti ini, ngundang orang, ngedoain. Kan ada yang nggak diundang.
Saya ini biasa diundang Pak, saya datang. Saat ini saya nggak diundang. Biarin, karena apa? Beliau orang baik. Yang undang saya makan 2 juta, 3 juta. Udah kagak percaya. Makanya biarin, saya emang ngedoain guru ya berkah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata ini gratis Pak, saya gini kayak mahal. Ciain. Dapat nikmat tuh. Yang sebelahnya, ya Allah saya pengen begitu. Bener datang. Sekantong resek. Itu pahala sekantong resek. Ya Allah, kalau sekantong resek, Bapak Haji Asmawi mah sekarung. Kok beda-beda sih? Iya, Bapak Haji Asmawi mah khusus karena beliau anak-anaknya yang ngadain. Dia anak-anaknya beliin kopi, beliin teh, beliin berkat, semua-muanya modalnya gede. Loh, kok saya kantong plastik? Iya, anak kamu ngikut tahlil di rumah Bapak Haji Asmawi, makanya dapatnya cuma seplastik. Oh begitu ya? Iya, jadi bukan anak saya yang ngadain, bukan anak bapak mah ngikut tahlil di rumah Bapak Haji Asmawi. Yaudah dah, biarin dah segini juga daripada kagak, betul apa kagak? Yang sebelahnya protes, ya Allah kok saya kagak? Ya bener, nggak lama datang, cuma sekelebatan doang, anginnya doang Pak, begitu doang. Ya Allah, ya enak banget ini angin. Ini enak banget nikmat, ya Allah kok angin doang. Bapak Haji Asmawi kok sekarung, 2 karung. Tetangga saya di sebelah kok dapat sekantong plastik, kok saya cuma anginnya doang. Iya, ada anak kamu no yang ikut tahlil di rumah Bapak Haji Asmawi, cuma bari nyender, bari tidur ngajiin tahlil, begitu katanya. Karena ada tahlil, bari nyender, bari tidur, betul apa kagak? Fasinallah wa malaikatahu yusholluna ala nabi, baru bangun, betul apa kagak? Pas doa wa fani karim wa fana rahim, pas bunyi suara berkah baru bangun, ada yang begitu. Nah itu almarhum keluarga bapak dapat cuma segelejapan uang anginnya. Makanya kalau tahlil serius Pak, sebutin cuma ilruh, sebutin itu seada-adanya. Berebut ahli kubur, doa-doa dari kita. Makanya Bapak Ustadz Haji Asmawi ini sedang mendapatkan rodah min riyadil jannah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kita contoh. Ini Bapak Haji Asmawi berhasil mendidik anak-anaknya. Ini kan nggak diundang semua. Andai kata diundang nggak pakai undangan kayak nikahan, enggak. Paling begini doang. Bapak, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nanti malam mulai tahlil insya Allah disisa. Insya Allah sampai 7 hari. Kalau ada panjang umur insya Allah 40 hari. Panjang umur lagi insya Allah 100 hari. Insya Allah haul, ntar diadain. Paling begitu doang undangnya ya. Itu juga bari sedih ngundangnya. Betul apa kagak? Tapi dengan panggilan iman karena kebaikan Bapak Haji Asmawi, alhamdulillah. Malam kedua aja kumpul begini. Saya nggak tahu dah malam ketiga, apalagi malam ketujuh bisa ditutup jalanan, orang pindah ke Pondok Ranjep lewatnya. Ya Allah, ikutin jejak guru kita. Pertanyaannya, jangan mikirin Bapak Haji Asmawi. Bapak Haji Asmawi udah senang. Yang pertanyakan itu kita model begini apa kagak kalau kita nanti meninggal dunia, begitu Pak. Betul apa kagak? Ya Allah sedih banget Pak, apalagi pendatang. Apalagi datang dari Jakarta, dari mana-mana tahu datang ke sini. Berbaur kagak, ke masjid kagak, berjamaah kagak, sama RT kagak kenal, sialan banget itu orang. Pas meninggal dunia baru sama ustadz deket. Emang lagi butuh, betul apa kagak? Makanya kumpul begini penting. Soalnya kita bakal begini nantinya. Di kampung saya Pak, ya Allah tahlil 3 orang, itu dibayar, sedih. Kalau kita nggak akrab-akrab sama masyarakat, sama jamaah masjid, sedih. Ya Allah, zaman sekarang kan begitu Pak. Udah ama sholat berjamaah males, ama ngaji segen, ama ronda berbaur itu bayar denda doang. Kan ada denda doang, saya nggak mau begadang. Ada deh yang begitu. Lu ada. Ya Allah, tabarakallah. Ama ke masjid kagak mau, ama ngaji rada ogah kagak doyan, ama bermasyarakat kagak mau berbaur, ama ustadz kebebaannya. Gue lebih ustadz nasihatin, bu ilah banyakan dia keselnya. Betul apa kagak? Ya Allah. Orang kayak begitu mah tuh udah jangan dikubur. Ya Allah, ada cerita Pak di sono. Ada ini ya orang ke masjid kagak, apa-apa kagak, ngaji juga kagak, mau ustadz rada gedeg. Terus be kalau misalnya ustadz ceramah bab sedekah, terus be langsung enak mukanya. Ada di sana Pak.
ini suaminya meninggal. Ketika meninggal ini suami, ini istri dia kan lapor, meninggalnya 5:30 lagi, gerimis. Akhirnya ke rumah RT, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Empok dari mana? Di rumah Pak RT. Empok ngapa sedih, Pok? Iya Pak RT. Ngapa? Cerita, laki saya meninggal Pak RT. Laki ibu meninggal? Iya, yang mana? Pak RT nggak kenal sama laki saya. Lah nggak tahu, kirain saya empok janda, begitu katanya. Ini bukan RT sini teh ya, di sono teh. Iya gimana? Emang gimana suami ibu? Iya Pak RT, laki saya memang kagak kenal siapa-siapa sih di sini. Laki ibu berjamaah nggak di masjid? Enggak. Ngaji nggak? Enggak. Ronda nggak? Enggak. Coba saya lihat dulu kakaknya ya, ada nggak datanya di dalam saya? Ternyata kagak ada namanya. Ya Allah, apes banget. Ya udah dah. Udah ke rumah Ustadz belum? Belum Pak RT, ke rumah Ustadz dulu dah. Malah gerimis lagi dah, begitu katanya. Akhirnya bener, datang ke rumah Ustadz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Keluar bininya, Ustadz aja, iya ngapa? Ada Pak Ustadznya jarah. Ya kemana, ke Banten, apes banget itu. 5:30 meninggal, habis maghrib ke Pak RT, disuruh langsung ke rumah Ustadz. Jadi kalau misalnya ada meninggal, buru-buru Ustadz samperin, kabarin, betul apa kagak? Akhirnya apa? Yaudah dah, RT bingung. Emang apa Bu permasalahannya? Begini Pak RT, saya minta the point B ya, saya lagi sedih banget ini, kagak punya duit pisan. Emang lagi kagak punya duit pisan ini Pak RT. Lagi saya mati mendadak lagi dah, kagak bilang-bilang. Tambah matinya lagi mancing lagi, ya Allah. Ya Allah. Oh itu lagi ibu, gitu katanya. Ya iya, itu yang itu dah modelnya, iya. Oh iya dah. Begini dah, bagaimana? Begitu poin banyak Pak RT. Saya kan di sini ya tahu katanya pemakaman bayar 3,5 juta, ditambah sama kuli yang nyangkul. Ada yang menggali total 3,5 juta, belum kembang, belum kain kapan. Saya mohon maaf Pak RT ya, boleh gak saya minjem duit dulu dah. Kali Pak RT kasih ada gitu. Lah iya ya, emang kagak recek Bu kalau ini. Lah boro-boro, ya kagak kenal gimana urusan ya. Gimana mau diurusin orang masyarakat kagak kenal. Biasanya kan patungan tuh beras ya ini. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tajiyah, kesian. Akhirnya apa, Pak RT bingung. Yang habis Covid, anggaran udah keluar banyak, betul apa kagak? Udah kemarin minyak naik mulu, betul apa kagak? Akhirnya RT puyeng, WA RW. Assalamualaikum. Salam. Teh apa teh? Begini we, lu di mana posisi? Posisi mana we? Ini gue baru pulang pisan dari musola masjid. Emang apa teh? Gue mau ke rumahnya bentaran. Tumben amat. Ya udah, ada perlu gue puyeng kepala ini. Oh yaudah sini. Gue mau kondangan cepetan, begitu katanya. Ya udah datang Pak RT. Assalamualaikum. Salam. Iya teh, apa teh? Begini Pak RW. Ini masyarakat saya, warga saya meninggal. Siapa ya Allah? Iya tuh tadi dengeran itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Anehnya saya bingung. Itu pas innalillahi mah jelas, ngapa pas namanya suara motor. Jadi kagak kedengeran. Iya teh, emang tadi ada meninggal, ada yang nyari memang. Innalillahi ini mah kedengeran. Ngapa pas nyebut namanya Fulan bin Fulan, suara motor bunyi, sialan banget. Emang itu siapa? Keluarga saya itu. Oh iya. Tidak turut berduka cita dah. Kira-kira kesini ngapain ente? Tenda dipasang belum? Tenda mah udah kelar, bambu udah. Terus ngapain di sini? Begini warga saya ngeluh. Buat pemakaman belum ada duitnya. 3,5 juta pisan mau minjem duit. Ya Allah teh. Kali PRW ada uang kas begitu. Ya, ini mah teh RT enggak lu doang. RT aja ada 9. Kemarin saya RT minjem duit itu lagi masalah dia. Kagak ada pisan. Ya ampun batai ini kesian gimana ya ini ya. Ono kagak diurusin pisan. Masa ilo kan kagak dikubur. Ya emang RW oga puyeng. Cuman tetap cari solusi buat warga, betul apa kagak? RT mah kan begitu sama RW, puyeng-puyeng tetap ngasih solusi, betul teh? Betul betul. Akhirnya apa? Yaudah begini teh, gua ngasih solusi. Sekarang begini aja dah. Saya juga punya acara nih. Kalau bisa mah, karena saya tahu tuh warga ente berbaur enggak? Enggak. Suka berjamaah enggak ke masjid? Enggak. Kenal enggak sama warga? Enggak. Sama tetangga gimana? Ribut mulu. Udah dah, sekarang mau begini, orang semua itu orang. Sekarang begini dah, solusinya
Itu kalau bisa gimana kita musyawarah berdua, kalau bisa itu orang yang mati meninggal kita ceburin deh ke Kali Ciliwung, gitu katanya. RT-nya kaget langsung mundur tak begitu. Lah gimana sih urusan? Ya mau gimana, lu mau keluar 3.500.000? Dia kagak mau, ya udah dengerin gua. Yaudah kalau bisa sama Pak RW dong ngomong sama istrinya. Yaudah mau yuk takziah sekalian, bener. Pak RT sama Pak RW akhirnya takziah. Datang ini Pak RT, Pak RW, assalamualaikum, nggak langsung ngobrol. Dikirim-kirim Fatihah dulu. Ala dihnya wala kulli niyatin sholih sirrul Fatihah. Cuma jemaah ahli kubur, khususan. Siapa Pak namanya Pak? Oh, Bulan bin Bulan. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan rodah min dari jannah. Iya, amin. Pak RW, makasih ya Pak RW. Ya ibunya kan udah lapang dadanya, ada solusi nih romannya. Alhamdulillah Pak RT makasih ya. Iya. Begini Bu. Begini. Karena ibu tadi pengen pakai duit 3,5 juta buat pemakaman suami ibu. Mohon maaf Bu, sekarang duit rada langka. Duit rada langka, lagi susah semua, kas tidak habis. Itu gimana Pak RW? Pak RT solusinya sekarang begini aja, kalau ibu setuju. Bagaimana suami ibu? Karena suami ibu nggak pernah ke masjid, suami ibu kagak pernah ronda, suami ibu kagak pernah kenal sama masyarakat. Ini saya udah musyawarah sama RT. Kalau gimana suami ibu kami buang ke Kali Ciliwung, begitu. Bininya langsung begini, kalau begitu mah Pak RT, Pak RW saya setuju dah, begitu katanya. RT-nya kaget, lah ini empok bininya goblok amat ya Pak. Emang apa kok setuju laki empok dibuang Kali Ciliwung? Iya Pak RT. Saya pernah dengar ada ustadz ngaji di masjid, itu saya pernah dengar apabila orang yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah berbaur silaturahmi kepada tetangga, pada masyarakat, nanti matinya bakal disiksa di alam kubur. Bininya takut kalau suaminya disiksa di alam kubur, mendingan dikanyutin Kali Ciliwung, nggak ada siksanya, begitu katanya. Emang sama-sama PA ini. Laki kagak ngaji, istri juga kagak ngaji. Begini jadinya, bener, ceburin Kali Ciliwung, begitu akhirnya. Ya Allah, ini gambaran kita ketika kita hidup. Yuk ingat ibadah kepada Allah. Di mana tempatnya? Di masjid. Ramein masjid. Mumpung kita masih hidup, siapa lagi kalau bukan yang ngurusinya ini pada Pak. Ini mah masjid kagak doyan, disuruh sedekah kagak mau, sama ustaz gedek lah, kan bingung kita. Pas mati kudu ustaz amplopnya pegoh. Ya Allah, betul apa kagak? Lagi banyak urusan panjang cair, urusan kemana-mana baik. Pas puyeng curhat sama ustaz, ada apa kagak begitu? Banyak di sini. Ya Allah, ya Pak, kita ngomong masih hidup. Ketika kita orang cerdas itu, kata Nabi, orang yang selalu memikirkan nanti akhir hayatnya. Itu orang yang cerdas. Kita bakal mati, kita bakal meninggal. Kita akan meninggalkan seluruhnya, jabatan kita, pakaian kita, harta kita, rumah kita, istri kita, anak kita. Kita nanti masuk ke alam kubur. Bagaimana kalau kita nggak bawa bekal, nggak dikasih hadiah dari keluarga-keluarga kita? Makanya nih Bapak Haji Asmawi, jangan mikirin Bapak Haji Asmawi kalian semua, mikirin kalian semua masing-masing. Bapak Haji Asmawi udah seneng beliau, udah rodah min riyadil jannah, diampuni dosa-dosanya, amin. Yang kita penting adalah bagaimana kita nanti ketika kita meninggal dunia diginiin apa kagak. Jumlah yang tahlilnya banyak apa enggak? Min sa'adatil mar'i ba'da wafatihi ayat wahu katsiran minan nas. Bahagianya manusia ketika nanti wafatnya di alam kubur. Semakin banyak orang yang mendoakan, maka semakin senang itu si mayit di dalam kubur. Bayangin Bapak Asmawi ini senang berapa orang sekarang? Saya hitung ada 126. Kisaran 126. Itu kalau suatu doa, satu orang, satu huruf dibalas 10. Sedangkan tadi kita baca berapa huruf itu? Ribuan huruf dikali 10. Itu baru satu orang. Kalau ada 126, kalihin sendiri di rumah. Betul apa kagak? Jangan hitung di sini. Kalihin di rumah, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Haji Asmawi bin Bapak Ahmad, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya rodah min riyadil jannah. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah terima iman Islamnya dan mudah-mudahan keluarganya yang ditinggalkan diberikan keikhlasan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak, nggak panjang-panjang. Betul apa kagak Pak? Begini namanya juga dadakan, betul apa kagak? Tapi saya ikhlas, alhamdulillah, doa untuk almarhum. Makanya kalau mau
kayak begini sering-sering deket sama saya gratis, betul apa kagak? Gratis apa kagak? Ya mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan kesalahan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin kagak Pak? Kalau emang nggak senang, yang tadi ada yang ngesinggung, mohon maaf. Saya pulang jangan dicegat ya, masih banyak urusan saya. Tapi kalau senang, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi obat. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru mohon maaf lahir batin, jamaah seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.